opo kudrotani kudrot loro masalan kalawan umpama wal kamul munfasililan utawi kamun pasil piha ing dalam ieu sifat iku ayakuna yen tabakal ono iku li ghairihi ta'ala kadoe saliyane Allah ta'ala opo sifatun sifat tasyabaha kang nyarupaan ieu sifat sifatan ing sifat sawiji min sifatihi ta'ala saking piro-piro sifate Allah ta'ala wal kamul munfasililan utawi kamun pasil pil af'ali ing dalam piro-piro padamelan iku ayakuna yen tabakal ono iku li ghairihi kadoe saliyane Allah khobar yakunu amal seperti lapad kana dina pada tarfa'ul isma wa tansibul iku pilun pada melan wa hazihil kumumu lan utawi ikilah iki piro-piro kam al khamsatu kang 5 iku intapat narima ilang itu kumumul khamsah bil wahdaniyati kalawan sifat wahdaniyat al wajibati kang wajib lahu kadoe Allah ta'ala subhanahu hale maha suci Allah wa manal kamilan utawi maknane kam iku al adadu adad. Masih berbicara tentang sifat wahdaniyat termasuk ke dalam sifat salbiyah yang dimana wahdaniyat ini ada yang disebut dengan wahdaniyat zat, ada yang disebut dengan wahdaniyat sifat, ada yang disebut dengan wahdaniyat fil af'al. Nah, wahdaniyat zat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat fil af'al itu semua sudah dibahas, tinggal kesimpulan. Fal wahdaniyatul wajibatu lahu ta'ala pa al pa'u pa tapriyah ya dulu ala nataiz menunjukkan terhadap natijah. Maka kesimpulan sifat wahdaniyat yang wajib terhadap Allah Ta'ala napat al-kumumal khamsata al-mustahilata menafikan terhadap 5 kam itu. Yang dimana 5 kam tersebut mustahil ada pada Allah. Yang pertama yaitu wahdaniyat zat. Wahdaniyat zat itu menafikan terhadap 2 kam. Pertama kamutasil zat, yang kedua kamun pasil zat. Kamutasil zat itu adalah anazatahu ta'ala laysat muraqabatan min ajzain, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak tersusun dari berbagai juz. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan tentang juz anggota ketuhanan, seperti Allah mempunyai tangan, mempunyai mata, Allah maha melihat, dalam logika kita melihat yaitu memakai mata. Allah maha mendengar, dalam logika kita mendengar itu memerlukan telinga. Allah senyum, gitu kan? Allah menyukai, dalam
hal ini, dalam logika manusia menyukai ini memerlukan hatinya. Walaupun juz seperti itu dinisbatkan, diintegralkan kepada Allah di dalam Al-Quran, tapi perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah tidak tersusun dari berbagai juz. Jangan mempunyai asumsi bahwa Allah itu punya tangan, kaki, dan lain sebagainya. Sebab itu sudah dinafikan. Nah, jadi sehingga membentuk sebuah nama Allah itu bukan hasil dari satu kesatuan dari juz sehingga jadi Allah ente. Bila kaifiatin tidak bisa dijelaskan bagaimana bentuknya Allah, tidak bisa. Kalau misalkan dijelaskan secara mungkin, bisa jadi nanti masuk ke dalam mujasimah, sesat. Nah, jadi jika ada orang yang beranggapan bahwa Allah itu tersusun dari berbagai juz, itu salah. Maka itu sudah dinafikan oleh kamutasil pizat. Jadi wahdaniyat pizat menafikan terhadap kamutasil pizat. Paham? Yang kedua, wahdaniyat pizat itu menafikan terhadap kamun pasil pizat. Yang dimaksud dengan kamun pasil pizat itu adalah annahu laisa zatun fil wujudi wala fil imkan tasyabaha zatahu ta'ala. Artinya segala sesuatu yang sudah diijadkan, yang sudah ada ataupun belum ada, masih imkan, tidak ada satupun zat selain daripada zat Allah, tasyabaha zatahu ta'ala, menyerupai zat Allah. Kalau kamu tasil itu berbicara tentang intern Allah, kalau kamu fasil berbicara tentang ekstern Allah. Artinya selain daripada zat Allah, ada zat selain daripada Allah, yaitu makhluk. Seperti saya ini zat, berjirim, zat. Tapi zat makhluk itu tidak sama dengan zat Allah. Hati-hati, jangan sampai punya asumsi, ya Mang Umar jika Allah, nah eta gagawa eta salah, sesat eta nu kitu. Eta geus dinafikan Pak. Disebut kamun pasil, baik itu yang sudah ada, yang sudah lahir ataupun yang belum ada. Itu semua sudah dinafikan. Jadi wahdaniyat pizat menafikan terhadap dua kam. Pertama kamutasil pizat, yang kedua kamun pasil pizat. Paham? Nah, kemudian wahdaniyat pisifat. Wahdaniyat pisifat ini juga menafikan terhadap dua kam. Pertama kamutasil pizat, yang kedua kamun pasil pizat. Yang dimaksud dengan kamutasil pisifat itu adalah annahu laisalahu ta'ala sifatani mutafiqotani fil ismi wal makna. Jadi wahdaniyat sifat ini adalah Allah mempunyai satu dalam sifat. Jadi tidak ada sifat Allah dua yang namanya sama dan maknanya pun sama. Katanya Allah mempunyai sifat wahdaniyat sifat, tapi itu sifat Allah banyak, 20 sifat. Bahkan 20 sifat itu yang diketahui oleh para ulama. Sebenarnya banyak sifat Allah itu, malani hayatalah, tidak ada akhirnya. Cuma ulama mengklasifikasikan menemui 20 sifat. Banyak di Asmaul Husna, banyak tidak ada akhirnya sifat Allah itu. Cuma ulama mengetahui ini 20 sifat. Katanya Allah wahdaniyat sifat, sifatnya satu, tapi itu banyak. Yang dimaksud dengan wahdaniyat sifat itu adalah Allah tidak mempunyai dua sifat, yang dua sifat itu maknanya sama dan namanya pun sama. Artinya seperti itu. Artinya kakudrota ini bagai seperti kudrot Allah dua, maknanya sama, namanya sama, lain gitu. Tapi seperti wujud, sifat Allah wujud hiji, kidam Allah hiji, gitu kan? Bakwa Allah hiji henteu aya bakwa Allah dua tiluna henteu. Itu dinamakan wahdaniyat sifat, dinafikan oleh kamutasil sifat. Jadi palaisalahu ta'ala illa qudratun wahidatun wa iradatun wahidatun wa ilmun. Jadi sifat Allah
Kudrat Allah hiji, iradah Allah hiji, ilmu Allah hiji gitu. Paham? Nah, maka itu disebut dengan kamutasil fisifat. Kemudian sifat wahdaniyat fisifat menafikan terhadap kamun pasil fisifat. Tadi kamutasil fisifat, sekarang kamun pasil fisifat. Kamun pasil fisifat itu annahu laisa li ahadin sifatun tasabaha sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi tidak ada sifat selain daripada Allah, yaitu makhluk, seseorang yang mempunyai sifat yang sifatnya itu sama dengan sifat-sifat Allah. Mustahil. Umpamana aya jalma ya mang pikri meuni kasep seperti Allah. Tuh, katakan kasep itu kan sifat yang ada pada manusia, teu bisa nyaruakeun jeung Allah. Ieu mah Mang Peri meuni ganteng kos Allah. Eta teh bisa kitu eta. Jadi tidak ada satupun makhluk selain daripada Allah yang mempunyai sifat sama dengan sifat Allah. Ya. Nu sarua jeung Allah. Beda kabeh. Karena itu geus dinapikeun ku sifat mukhalafatuhu lil hawa, bahwasanya Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Itu. Jadi kesimpulannya sifat wahdaniyat fi sifat itu menafikan terhadap dua kam. Pertama kamutasil fi sifat, yang kedua kamun pasil fi sifat. Dapat dipahami? Nah, itu. Kemudian ada yang kelima, yaitu kamun pasil fil af'al atau wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al ini, pengertian wahdaniyat fil af'al ini yaitu tidak ada satupun makhluk yang bisa mengijadkan terhadap pekerjaan segala sesuatu itu hasil kehendak diri sendiri, tidak ada. Itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk itu semua dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pekerjaan para nabi, para malaikat, manusia, itu semua pada hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejadian-kejadian seperti tabrakan, seperti sakit, itu bukan oleh karena apa-apa. Kan kalau dalam logika manusia segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab akibat. Tapi iman teu KBG ku Allah. Panesa angel tabrakan ku Allah geus waktuna. Jadi kitunya eta disebut wahdaniyat fil. Lamun aya jalma bisa ngaijadkeun terhadap af'alna dengan kehendak sendirinya, berarti aya wahdaniyat fil af'al Allah nu kaluar tina wahdaniyat fil af'al. Aya pekerjaan makhluk nu kaluar tina wahdaniyat fil af'al. Eta seperti aya jalma gering gara-gara ngahina wali, misalkan di saat wali tersebut ngadat, di saat wali tersebut marah, di dalam hatina kawalat eta jalma ngahina wali, maka gering eta gering teh lain ku wali. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala. Bisa gerak ieu kabeh ku Allah secara hakikat. Tapi manusia diberikan keleluasaan oleh Allah, yaitu diberikan kudroh hadisah. Aya kemampuan. Kemampuan tersebut bisa memilih antara hak dan yang batil. Itu kan? Sehingga bisa mengerjakan sesuatu perkara, mana yang baik, mana yang buruk dikerjakan oleh manusia. Dan itu semua berada pada norma, yaitu Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Sehingga norma-norma tersebut menjadi sebuah nilai, kemudian nilai tersebut menjadi sebuah tradisi, kebiasaan, habit dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tradisi tersebut akan menjadi sebuah peradaban. Tapi manusia mempunyai kudrah hadisah, mempunyai akal, sehingga manusia bebas dalam berpikir,
kebebasan, mempunyai kebebasan, tapi kebebasan itu dibatasi oleh yang namanya ketetapan Allah atau sunatullah, bahasa kerennya takdir. Oh. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Menggebu-gebunya semangat ingin merubah sesuatu perkara itu tidak akan bisa menembus, mendobrak benteng takdir Tuhan. Ayo cek Allah kudu gitu mal bisa. Bener tuh. Makanya lamun misalkan sakabe sesuatu perkara hasil kehendak diri sendiri, maka perkara tersebut jika tidak terjadi, maka eta orang bakal kecewa. Itunya. Jadi bahasa tasawuf itu kita tidak boleh mengatur dunia. Wah benar. Wah benar. Soalnya orang tengiluan nyieun dunia. Tengiluan nyieun alam. Yang membuat alam itu adalah Allah, yang membuat manusia adalah Allah. Maka orang tong pipilueun ngatur geus KBG ku Allah Subhanahu, pasrahkeun ka Allah Subhanahu, mantap ka Allah Subhanahu. Nah, santai we di dunia mah, nu penting orang ibadah lakukeun. Jadi teu kudu rieuh, wah saya teh boga duit, nyantai we, yang penting aya jeung dahar cukup sakitu ge. Eta konsep zuhud Imam Al-Ghazali. Jadi orang geus teu berbicara bonus-bonus ke Allah, kuliah dan lain sebagainya. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Kita tidak berbicara tentang surga neraka, tidak. Ma'abadu khaufan minan nar. Saya beribadah, saya wirid, saya ngaji, saya sholat. Itu bukan karena takut terhadap neraka, tidak. Wala syauqan fil jannah, dan bukan rindu terhadap surga, tidak. Karena bisa saja makhluk di dunia walaupun rajin ibadah, tapi di Lauhil Mahfuz tertulis garis besarnya bahwa orang tersebut masuk neraka. Bisa jadi kan? Di dunia soleh, seperti yang kemarin diceritakan, ada seorang wali yang kasab, yang mengetahui bahwa dia itu dikasih tahu oleh Pak Malaikat. Kata malaikat bilang kepada wali yang kasab itu, "Hei, ente naon rajin-rajin ting ibadah, wirid, sholat dan lain sebagainya. Tingali di Lauhil Mahfuz, ente mah geus asup neraka," cek malaikat teh. Dijawab ke wali, "Hei, malaikat, saya ini diciptakan oleh Allah bukan untuk berlomba-lomba mengejar surga, menghindari neraka, bukan. Saya ini diciptakan oleh Allah agar saya taat kepada Allah, turut terhadap perintah Allah, saya lakukan itu. Sebab manusia diciptakan di dunia, baik itu jin dan manusia, diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah we geus saya mah. Adapun urusan neraka jeung surga mah eta hak prerogatif Allah. Eta mah bodo amat itu mah. Yang penting saya melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan. Guys, gitu doang, beres. Gagah teu? Gagah, maka orang ibadah ge kitu tah. Teu ngomong-ngomong hayang kuliah, teu ngomong-ngomong hayang surga, sieun ngaran teu. Ibadah wirid ngaji sakitu. Teu leuwih teu di dunia mah. Teu leuwih. Nu leuwih eueuh. Wirid ngaji terus gitu. Santri mah. Leuwihna dunia mah eueuh. Jadi hari ini banyak orang yang berambisi hidup di dunia ini, ingin tren, terkenal dan lain sebagainya kan. Eta teh bahaya. Orang mentang gitu, orang pakai sikap juhud Imam Al-Ghazali. Dan beribadah pun jangan berambisi pengen terkenal. Jangan berambisi pengen itu ini, enggak. Tong luhur teuing mah rieut dunia mah. Ya, tuh. Lamun orang ibadah karena aya sesuatu teh eta bahaya teh. Istisrafuka ayya lamal khalqi bi khususiyatika ala adami sidqika dalilun ala alami sidqika bi ubudiyatika. Jika seseorang hamba beribadah kepada Allah, tuh. Karena apa? Beribadah kepada Allah keinginannya itu agar orang-orang
mengetahui tentang keistimewaannya, tentang kesolehannya, tentang wiridnya, tentang ibadahnya, maka berarti ciri orang tersebut tidak ikhlas, tidak tulus dalam penghambaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibadah yang selalu mereka lakukan itu adalah bukan karena Allah, telik putih, celak herang, hati murni karena Allah, karena ingin dipantau oleh manusia. Itu salah ya tak? Disebut ria. Orang mah karena Allah. Makanya saya selalu menekankan kepada para santri, kita itu jangan terlalu berambisi ingin terkenal dan lain sebagainya. Orang mah cukup nama hidup di dunia, kita tidak tahu kapan saya akan menghadap Tuhan. Tidak tahu para santri akan menghadap Tuhan itu kapan. Kapan saya akan wafat, tidak tahu. Boleh jadi beberapa detik, beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu kita akan menghadap Tuhan. Boleh jadi gak? Bisa jadi. Maka dari itu kita jangan santai-santai saja sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia, maka kita melupakan kehidupan abadi yaitu akhirat. Dapat dipahami? Kita ada misi, ada mission. Misi tujuan orang teh naon hidup di dunia. Apa sih yang kita tunggu di dunia? Nah, itu tak. Naon ukuran ditungguan di dunia? Mautnya. Jadi pada hakikatnya masa depan kita itu adalah mati, maut. Ayeuna mah aya jalma nu berusia 30 tahun masih berbicara masa depan. Masa depan saya patah 30 tahun, ayo masa depan. Masa sekarang lakukan sebaik mungkin beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya mah masa depan teh maut, makana ibadah mah ulah nungguan ira-ira ayeuna. Ek tobat ayeuna ulah isukan. Saya emang ke tobatna isukan we nama kagok lah cenah. Arek maksiat teh can we isukan 2 menit deuk maot. Cing eta can tobat eta. Gitu. Kebanyakan orang itu seperti itu. Mengejar dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah ada jaminan, kata Syekh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Ya. Kebanyakan orang-orang itu mengejar sesuatu perkara yang semangat menggebu-gebu yang sudah dijamin oleh Allah. Seperti dunia, rezeki, jodoh, itu kan udah dijamin. Yang belum ada jaminan itu kita masuk surga atau nerakanya itu belum ada jaminan. Cara rekomendasi ti Allah. Leuheung geus boga rekomendasi ti para nabi gitu kan. Si A mah geus asup surga cara para sahabat. Ayo urang, kudu boga orang dalam eta di akhirat. Kan kayak di akhirat aya panitia surga, panitia neraka. Tah urang teh kumaha carana boga orang dalam, boga rekomendasi, boga nomor panitia surga. Jadi orang bisa asup gampang ke surganya, tapi orang kan teu bisa kitu, teu boga. Nomor anak teu boga, kenal ge henteu. Nah, kumaha carana tuh supaya orang salamet ke tah ayeuna di dunia. Keur menanam. Riut dak ngurusan dunia mah. Aden gaya riut. Kuliah gitu kan, kebijakan manusia riut, skripsi riut, organisasi riut. Tanggal tapi itu semua diniati dengan ibadah. Nu geunah mah kieu geus ngawuruk, ngaji, balik ka imah, makan, mandi, baca-baca, ngaji deui, salat jamaah, beres we gitu urang mah. Teu nyaho duit mah loba pokona mah. Nya. Teu kudu riweuh-riweuh. Disederhanakan dalam kehidupan dunia, disantaikan. Bahkan di dalam kesimpulan bab nilai dasar perjuangan himpunan mahasiswa Islam itu ada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan binatang. Hakikatnya inti dari bab NDP HMI, saya kan orang HMI, masuk organisasi HMI, itu kan eta bahwa hidup manusia itu sangat sederhana, paham? Nah, jadi simpulna dina wahdaniyat zat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat af'al ieu nganapikeun kana 5 kam. Pertama kamu tasil zat, kedua kamun pasil zat, ketiga kamu tasil sifat, keempat kamun pasil sifat, yang kelima adalah kamun pasil pil af'al. Tidak ada kamu tasil, tapi kamun pasil pil af'al. Itu. Kamun pasil pil af'al itu adalah tidak ada satupun makhluk
yang bisa mengijadkan, yang bisa menggerakkan badan pribadinya atas kehendak diri pribadi, tidak ada. Semua digerakkan oleh Allah. Bisa gerak ieu kisah ku Allah, KBG ku Allah pada hakikatna. Tapi manusia diberikan akal, diberikan kudrah hadisah, sehingga bisa memilih mana hak, mana yang batil. Betul gak? Sebab masa diberikan kekuasaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya terkecuali dengan sekemampuannya. Berarti manusia mempunyai kemampuan dengan kapasitas terbatas. Tuh, paham? Nah, ya tak. Jadi lamun aya jalma berkehendak ieu menang urang, eta teh salah. Berarti aya naon? Aya sesuatu perkara, pekerjaan anu teu dikerjakeun ku Allah, eta salah. Seperti Mu'tazilah, Mu'asil bin Ato, Qadariyah. Begitu diciptakan ke alam dunia, Allah tidak ikut intervensi dengan kehidupannya. Allah mengasalkan nyiptakeun, adapun orang bisa nyieun mobil, bisa nyieun kapal, gitu kan? Menang urang we, intervensi Allah. Eta teh salah. Pada hakikatnya orang bisa ngaji, bisa nyieun kapal, bisa nyieun mobil, bisa nyieun budak. Eta kabeh ku Allah Subhanahu secara hakikat. Tidak ada kamu tasil pizat, kamu tasil fil apa, tapi kamun pasil fil apa. Jadi kabeh dinapikeun ku sifat wahdaniyatna Allah anu wajib cek akal ka Allah jeung ari manana kam nyaeta bing bilangan. Jadi bila mana ada orang yang menanyakan terhadap Tuhan, ada berapakah Tuhan itu, maka itu kan sudah dinafikan oleh sifat wahdaniyat, bahwa Allah Maha Esa, Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Tidak ada 2, 3 dan 4-nya. Dalam zat satu, dalam sifat satu, dalam pekerjaan Allah pun satu, tidak butuh partner siapapun. Adapun malaikat yang membantu Allah seperti tanya-tanya di kubur, menurunkan hujan, menurunkan wahyu, gitu kan? Eta malaikat seakan-akan ngebantuan Allah, lain gitu maksudnya. Tapi malaikat itu adalah seperti tanya-tanya di kubur, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, tiup sangkakala, itu adalah pekerjaannya malaikat. Ibadahnya malaikat itu seperti itu. Jadi lain Allah dibantuan ke malaikat, lain. Seperti manusia, ibadah manusia salat, wirid. Malaikat ge sarua boga ibadah, ngan ibadahna di porsi-porsi. Mana mah ibadahna kieu ibadah malaikatna tiup sangkakalan karari teh sarua. Sabab Allah teu butuh ka manusia, teu butuh ka hamba. Sabab Allah istigna anil mahal, istigna anil mukhasis, gitu kan? Lamun Allah butuh ka makhluk berarti Allah hadis. Lamun Allah hadis berarti Allah sarua jeung makhluk, gitu kan? Mustahil. Maka lamun Allah hadis maka akan terjadi daur yang tasalsul, sehingga daur yang tasalsul hukumna mustahil, maka Allah mustahil lamun Allah butuh ka makhluk. Jadi pada hakikatnya kita beribadah bukan kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Allah. Paham? Nah, iya pengertian tentang wahdaniyat bizat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat fil af'al. Nu nganapikeun kana 5 kam. Pertama, kam mutasil bizat, kamun pasil bizat, kamun tasil sifat, kamun pasil sifat, kamun pasil fil af'al. Taya kam anu 5 teh intapat bil wahdaniyati, menafikan terhadap sifat wahdaniyat yang wajib kepada Allah. Dinafikan ke sifat wahdaniyat. Nah, itu paham ya tak? Wa ma'nal kam al adat. Nah, eta. Nah, jadi orang ulah boga anggapan aya segala sesuatu perkara anu dikerjakeun ku urang kaluar tina afalna Allah teu. Secara hakikat kabeh urang ieu digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun dina perkara anu dikerjakeun ku urang seperti maksiat, seperti zina punten, eta ulah dinisbatkeun ka Allah ulah. Ulah dinisbatkeun ka Allah. Urang misalkan urang berbuat maksiat dan lain sebagainya, eta ulah dinisbatkeun ka Allah. Illa fi maqami ta'lim, terkecuali dina makom taklim. Nah, memang kabeh ku Allah. Tapi kan orang diberi kemampuan untuk memilah dan memilih. Maka atas kemampuan itulah kita bisa diberikan memilih. Maka atas itulah maka kita nanti dihisab oleh Allah. Tuh. Bener tuh. Nah, eta. Ayeuna kan loba orang-orang Wahabi yang menafikan terhadap 20 sifat ini. Sifat Allah ini bukan hanya 20. Sifat Allah itu lebih
Malah nihayatalah, tidak ada akhirnya sifat Allah itu. Cuma para ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengetahui, oh 20 ini wajib, 20 wajib sifat, wajib dibahas yang dalam Al-Quran. Seperti di dalam Al-Quran tidak Allah yang mengatakan bahasa innallaha wujud, ayat Al-Quran. Oh, cuman makna-makna tersirat saja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, itu kan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada bahasa innallaha wujud, tidak ada. Maka kata para ulama Haji Hasyim Asy'ari, oh berarti sifat wujud yang pertama harus ada. Nah, eta ngaji sifat wujud teu cukup sabulan eta. Nah. Jadi sifat wahdaniyat ini termasuk ke dalam sifat salabiyah. Fungsina sifat wahdaniyat ini, fungsina sifat salabiyah ini kullu madalat ala nafi mala yaliku billahi azza wa jalla. Setiap-tiap sifat nu nganapikeun kana perkara-perkara nu teu layak dinisbatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, eta. Jadi simpulna wahdaniyat itu ada wahdaniyat fi zat, ada wahdaniyat fi sifat, ada wahdaniyat fil af'al. Dari wahdaniyat fi zat menafikan dua kam. Pertama kamutasil fi zat. Kamutasil fi zat itu apa? Bahwa Allah tidak tersusun dari berbagai juz. Yang kedua menafikan terhadap kamun pasil fi zat. Artinya tidak ada zat selain daripada Allah yang sama dengan zat Allah. Kemudian yang kedua yaitu wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fi sifat menafikan terhadap dua kam. Pertama kamutasil fi sifat. Artinya apa? Artinya sifat Allah itu tidak ada 2, 3, 4, 5 dalam makna yang sama dan nama yang sama. Gitu. Tidak ada, tapi menurut Allah satu, irada Allah satu. Gitu. Kemudian wahdaniyat fi sifat menafikan terhadap kamun pasil fi sifat. Artinya tidak ada sifat makhluk manapun selain daripada Allah, ciptaan Allah, yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah. Tidak ada satupun. Awas tah. Ulah aya boga anggapan mirip Allah, si ieu mah kos Allah, urang mah geus sarua jeung Allah teh. Ngomong aku Tuhan mah. Ulah, lamun hayang ngaku Tuhan, urang kudu boga legalitas. Minimal kudu bisa menciptakan alam dunia lah. Karena daftar bisa rek daftar jadi Tuhan, nyin alam dunia. Eta berarti disebut kamun pasil fi sifat. Yang terakhir wahdaniyatil af'al. Wahdaniyatil af'al menafikan terhadap terhadap kamun pasil fil af'al. Tidak ada kamutasil fil af'al. Tapi kamun pasil fil af'alnya eta aya na makhluk anu bisa ngayakeun pagawean. Itu. Anu bisa ngayakeun tasir pagawean tah ieu disebut kamun pasil fil af'al. Jadi ai geus bener-bener ma'rifat wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al, bener-bener ma'rifat, maka urang eta geus genah hirup. Kunaon sababna? Sabab geus diatur, geus genah pokona mah kabeh ge geus ku Allah. Jadi urang ulah pipilueun ngatur. Nya, ulah pipilueun ngatur. Atur dunia urang mah ieu we menyesuaikan alur gitu. Kemana we orang yang penting ibadah jalan gitu. Tong riwet-riwetnya, paham? Nah, ketinggalan ke dalilna. Wa dalilu ala wujubil wadaniyat wallahu alam.